Pada video kali ini, kami akan menjelaskan soal nomor 1. Sebelum mengerjakan soalnya, baiknya kita menganalisis gambar serta apa saja yang diketahui dari soal tersebut, supaya kita nantinya lebih gampang untuk menjawab apa saja yang ditanyakan pada soal. Nah, diketahui sebuah piston, yaitu piston silinder vertikal berisi air. Piston ini, bagian atasnya bermassa 10 kg dan dihubungkan dengan menggunakan pegas dan terpapar dengan tekanan atmosfer sebesar 1 bar. Awalnya kondisi piston ini berada pada X sama dengan 0. Dan pada posisi ini, pegas tidak mengalami gaya yang cukup berarti untuk piston. Di sini ada satu katup, di mana ketika katup ini nanti dibuka, udara akan masuk melalui supply line menuju silinder. Case ini nantinya akan berdampak pada volume udara dalam silinder, di mana volume udara tersebut akan mengalami kenaikan sebesar 3,9 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik. Hal ini nanti akan membuat pegas mengalami gaya, sehingga proses ini akan berbanding lurus dengan X dan memenuhi persamaan F pegas sama dengan Kx. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, berapa tekanan udara dalam silinder dalam satuan bar pada saat gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat pada posisi awal dan akhir piston. Sebelum menghitung tekanan tersebut, kita perlu mengetahui posisi dari piston itu, baik posisi awal ataupun posisi akhirnya nanti. Nah, di sini saya akan menjelaskan posisi piston dalam keadaan awal. Dari soal yang diketahui, dikatakan bahwa bagian dasar piston berada pada X sama dengan 0. Dan di posisi ini, pegas yang ada di dalam piston tidak mengalami gaya. Tidak ada gaya. Dari keterangan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa piston ini posisi awalnya adalah dalam keadaan diam. Yang lebih spesifiknya, piston tersebut tidak bergerak dan tidak mengalami perubahan, bahkan tidak ada kemungkinan untuk bergerak serta mengalami perubahan. Adapun gaya-gaya pada piston yang mengakibatkan piston tersebut menjadi dalam keadaan diam adalah seperti ilustrasi yang sudah saya buat. Persegi panjang ini diibaratkan sebuah piston. Nah, ketiga gaya yang ada di piston ini adalah 1. Gaya berat, 2. Gaya akibat tekanan udara, dan terakhir adalah gaya akibat tekanan atmosfer. Ini adalah ilustrasi piston dalam keadaan awal, di mana piston tersebut adalah diam karena tadi X-nya sama dengan 0 dan pegas dalam piston tersebut tidak mengandung gaya. Nah, pada ilustrasi ini saya akan menjelaskan ketiga gaya yang ada di dalam piston ini. Yang pertama adalah gaya atmosfer bumi. Gaya atmosfer bumi ini adalah gaya ini dipengaruhi berat udara yang ada di atasnya. Gaya yang berikutnya adalah gaya berat pada piston. Nah, gaya ini dipengaruhi oleh massa dan gravitasi bumi. Pada piston ini, gaya beratnya adalah mengarah ke bawah. Kenapa? Hal ini disebabkan oleh ketentuan atau suatu fakta yang menyatakan bahwa gaya berat selalu mengarah ke pusat bumi. Gaya yang terakhir adalah gaya oleh tekanan udara. Gaya oleh tekanan udara
arahnya ke atas karena dipengaruhi oleh tekanan atmosfer yang berada di atasnya dan juga oleh sifatnya, di mana tekanan udara akan bergerak dari daerah yang memiliki tekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Nah, setelah memahami kondisi awal piston, selanjutnya kita dapat menghitung tekanan udara yang ada dalam piston di kondisi awal ini. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Piston dalam keadaan diam. Dalam keadaan diam diartikan juga sebagai proses kosong atau tidak ada proses pada piston, sehingga X-nya bernilai 0. Maka sigma Fy sama dengan 0. Mengapa ini dipakai? Karena pada piston berlaku hukum termodinamika 1 yang isinya daya yang bekerja pada benda saat benda mula-mula diam sama dengan 0 dan akan tetap diam pada akhirnya. F ATM tambah WP kurang FU sama dengan 0. Ini bersifat negatif karena FU berlawanan arah dengan F ATM dengan WP. FU sama dengan F ATM ditambah WP. Karena yang diketahui pada soal adalah posisi awal dan posisi akhir, sehingga F yang digunakan yaitu P dikali A. P dikali A sama dengan P ATM dikali A ditambah WP. PU sama dengan P ATM dikali A tambah. Karena yang diketahui pada soal adalah massa dan gravitasi, itu disamakan dengan rumus W. Sehingga W yang dipakai adalah rumus M kali G per A. PU sama dengan P ATM tambah MG per A. PU sama dengan P ATM diketahui 10 pangkat 5 ATM ditambah M 10 kg G 10 meter per sekon kuadrat per A 7,8 kali 10 pangkat minus 3 meter kuadrat. PU sama dengan hitungan akhir dalam PU sebesar 11.280,51 Pascal diubah ke bar menjadi 1,1282051 dengan pembulatannya sebesar 1,13 bar. Mana ini? Masuk ke pilihan B. Dalam B ditanya kondisi piston dalam posisi akhir. Pada gambar, jika katup dibuka, udara akan berpindah ke dalam silinder, sehingga volume dalam silinder akan meningkat. Kenaikan tersebut mengakibatkan peningkatan jumlah volume sebesar 3,9 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai ilustrasi dari gambar tersebut. Gaya-gaya yang bekerja pada piston. Sebenarnya apa sih fungsi dari piston? Fungsi piston adalah untuk menerima tekanan hasil pembakaran campuran gas dan meneruskan tekanan. Gaya berat piston yaitu menuju ke bawah dan menuju ke pusat bumi. Akan membahas nomor 1 bagian B, yaitu pada hubungan delta X. Seperti yang kita lihat pada gambar,
delta F sama dengan A dikali delta X, sehingga diturunkan menjadi delta X sama dengan delta F per A. P udara atau tekanan udara rumusnya yaitu K dikali delta F tambah P ATM atau tekanan atmosfer tambah M kali G per A besar. Sehingga dimasukkan P udara sama dengan 10.000 Newton per meter dikali 39 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik per 7,8 dikali 10 pangkat minus 3 meter kuadrat sama dengan 10 pangkat 5 ditambah 10 kilogram dikali 10 meter per sekon kuadrat per 7,8 dikali 10 pangkat minus 3 meter kuadrat, sehingga hasilnya yaitu 1,76 dikali 10 pangkat 5 PA. Jadi seperti itulah yang saya dapat.